Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Jumat di awal tahun 2026 akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Masal, SHI, MAG, dengan tema Tahun Berganti, Umur Diperhitungkan. Tahukah kita, yang benar-benar berganti bukan hanya angka tahun, tetapi umur kita yang semakin berkurang. Setiap hari yang berlalu bukan hanya waktu yang pergi, tetapi sebagian dari diri kita ikut meninggalkan dunia ini. Islam tidak mengajarkan euforia tanpa makna. Islam mengajarkan taubat, muhasabah, dan tekad memperbaiki amal. Betapa banyak yang menyambut tahun baru, namun tak sempat menyambut tahun berikutnya. Kita ikuti saja khutbah Jumat yang akan disampaikan. Subscribe, like, share, serta follow media sosial Masjid Ukhuwah Islamiyah Sidoarjo ini semoga membawa keberkahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittikhadhi maqasil akhlaq wa nahana anit tafarruqi wa takhasudi wan nifaq. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma hadana ila dinil qawim, ila dinil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tafarrada bi uluhiyyati wa rububiyyah wa asma'i wa sifatil uliyah, wa tamassaka lahul mutamassikun wa ta'abbada lahul muta'abbidun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah, usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jadi sidang jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah, masjid jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih melimpahkan banyak karunia-Nya kepada kita semua, baik itu karunia-Nya sehat, sempat, lebih-lebih juga berupa iman dan Islam. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita di dalam kehidupan, di negara, di tempat, di kota yang aman, tentram, sehingga orang beribadah kapanpun di masjid ini tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang melarangnya. Artinya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lapangnya, begitu seluasnya waktunya untuk kita melakukannya. Dan itu semuanya kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita maksimalkan, kita gunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sidang jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Bergantinya tahun
itu merupakan suatu yang alamiah, suatu fenomena yang alamiah yang akan pasti terjadi setiap tahunnya dan akan selalu terulang dan terulang. Namun dalam perspektif Islam, bergantinya tahun bukan sekedar punya kalender baru, bukan sekedar bergantinya kalender dan bergantinya tanggal 1 Januari, tetapi ada hal yang paling serius yang harus kita seriusi para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya sekarang ini umur kita sudah berkurang. Bahwasannya umur kita sekarang ini, jatah kita hidup di dunia ini sudah berkurang, jatah kita hidupnya. Kontrak kita di dunia ini sudah berkurang, kontrak kita sebagai manusia. Jangan kemudian kita bertambah tahun, wah semakin bertambah jaya. Tidak, ternyata umur kita semakin bertambah kurang. Itu dari segi umur. Bagaimana amal kita? Apakah juga seiring dengan berkurangnya umur, bertambahnya amal kita? Hari sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan bersumber dari riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib yang kemudian diviralkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahih Imam Bukhari yang 4 jilid itu. Pernah Ali bin Abi Thalib menyatakan, irtakhalatid dunya mutabiratan wa irtakhalatil akhirah muqabilatan. Dunia itu berjalannya ke belakang, dan terus akan berbelakang. Sedangkan akhirat itu berjalannya ke depan. Artinya para jamaah, kita hidup di dunia ini semakin lama bertambahnya umur kita, juga artinya berarti berkurangnya umur kita. Walaupun mungkin bertambahnya umur, tapi hakikatnya umur kita berkurang di dunia. Seiring dengan berkurangnya umur, artinya dunia semakin lama kita tinggalkan di belakang. Sementara kita semakin dekat dengan akhirat. Dan banyak orang ini sedang berjalan menuju akhirat, tetapi dia berpaling ke depan, ke belakang. Untung tidak nabrak, begitu aja. Artinya bolehlah kita melihat ke belakang, tapi sekedar saja. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa sukses untuk akhirat kita. Karena kita semakin lama bukan dekat dengan dunia, tapi dunia itu semakin meninggalkan kita di belakang. Ini Ali bin Abi Thalib yang kemudian diviralkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahihnya. Ini sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana dalam kacamata Al-Qur'anil Karim? Al-Quran pun menggambarkan kita sering-seringlah untuk merenung, untuk muhasabah, apalagi kalau sudah masuk di pergantian tahun yang baru seperti ini. Artinya bukan tahun baru sebenarnya, tapi itu tahun yang ditambah, yang berubah tahunnya. Bukan baru. Kalau baru udah tambah usah kok baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lidin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau sudah disebutkan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, hei kalian orang yang beriman, yang mengaku beriman, coba pasang telinga kalian, kata Abdullah bin Mas'ud. Pasang telinga kalian, kalian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan keimanan kita semua akan diperhitungkan, akan dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian menggunakan kalimat baltandur nafsun. Nah, hendaklah kalian memperhatikan diri kalian, maksudnya
Di sini bentuknya nakir, artinya tanpa pengecualian siapapun yang selama dia manusia dan dia orang beriman tentu terpanggil dengan ayat ini. Wal tandur nafsum ma qaddamat lidah. Hendaklah kalian memperhatikan apa yang kamu lakukan untuk ligodin, untuk hari esok. Di sini menggunakan wal tandur. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini sebagai muhasabah, ayat introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah amal kita ini bertambah dengan seiringnya umur yang bertambah? Sudahkah amal kita ini bertambah dengan seiringnya dengan tahun barunya juga semakin hari setiap tahun bertambah? Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Khasibu anfusakum qabla an tukhasabu," kata Umar. Hisablah dirimu, hitunglah amalmu sebelum kalian nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kadang-kadang lupa bahwasanya amal yang kita lakukan biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan sama sekali, bahkan cenderung untuk malah turun dengan amal kita. Makanya dengan pergantian tahun baru justru bukan malah kita semakin lemah iman kita, tapi paling tidak minimal baru ketaatan kita semakin bertambah, semangat kita semakin bertambah, gairah kita untuk beribadah semakin bertambah. Hakikatnya berarti umur kita, jatah kita di dunia pun juga semakin berkurang. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian yang orang beriman memperhatikan, ini adalah muhasabah, ayat-ayat introspeksi diri. Ma qaddamat lighad. Kata tafsir Al-Qurtubi menyatakan yang dimaksud ma qaddamat lighad, maka padahal makna lighad ini adalah yang dimaksud akhirat. Hendaklah kalian perhatikan, hendaklah kalian pikirkan amalmu untuk masuk negeri akhirat saat ini. Godin itu dalam bahasa Arab itu bermakna besok. Padahal yang dimaksud Godin di sini dalam ayat ini adalah negeri akhirat. Masih lama menurut kita, berarti dekat sekali. Kenapa dengan menggunakan Godin yang seakan-akan bermakna besok? Nanti Godin itu maknanya besok. Seakan-akan Allah memberikan kesan kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwasannya akhirat itu gak lama. Akhirat itu besok. Akhirat itu kenapa lafadznya bukan nanti, tapi Godin, bukan batin. Lalu dalam bahasa Arab, artinya akhirat itu tidak lama lagi, bukan nanti, tapi besok. Hadirin jamaah rahimani wa rahmatullah, Masjid Al-Wazlamiyah yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini luar biasa untuk introspeksi diri kita masing-masing, untuk muhasabah kita masing-masing. Jangan kemudian dalam Islam itu tidak dilarang euforia dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan, dalam lagi cuma hanya memperingati, hanya lagi dengan memperingati tahun baru yang kosong, yang tanpa nilai, tanpa makna apapun. Mereka berjanji di pinggir jalan yang tidak ada makna apapun. Dan itu bukan di siang hari, malam hari lagi. Padahal kalau kita merenung, kita merefleksikan apa sebenarnya dan siapa pemula, mengapa kita memperingati sampai kita ikut meramaikan itu. Padahal dulu yang namanya tahun baru itu sebenarnya kalau dalam tahun baru Romawi, sebenarnya tahun baru itu di bulan Maret, bukan di bulan Januari. Bulan Maret itu tahun baru kalau versi kalender Romawi. Tapi kemudian kenapa dikatakan jadi Januari, menjadi tahun baru? Nah itu perlu kan. Ternyata Januari itu adalah penyembahan dewa Janus yang dipakai dalam agama ritual Romawi.
Jadi siapa saja yang membesar-besarkan dengan tanggal Januari itu berarti hakikatnya sebenarnya dia telah apa? Terjebak dalam ritual-ritual Dewa Janus. Harus hati-hati. Kita umat Islam melakukan amalia semuanya harus bersumber dari perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau introspeksi diri, kalau muhasabah, monggo silakan, dan itu memang kita harus menunggu tanggal 1 Januari. Kapanpun setiap hari manusia itu niatnya muhasabah dirinya. Mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, harus ada muhasabah harian itu harus ada, selalu ada. Sehingga kita tahu kesalahan kita di mana. Tadi sudah melakukan perbuatan dosa di mana? Kapan tadi kita sudah melakukan dosa? Apa? Sudahkah kita tadi sholat? Sudahkah kita tadi sudah muhasabah, istighfar kepada Allah? Dan itu evaluasi terus-menerus. Itulah hakikatnya sebenarnya dalam Islam yang dimaksud dengan ganti tahun itu begitu. Bukan hanya euforia, hura-hura yang tampak mana kosong. Na'udzubillah. Hari jamaah yang dimaksud Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Perintah yang pertama ada ittaqullaha. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kalian perhatikan apa yang kamu lakukan untuk besok. Artinya ya ini untuk akhirat. Disebut besok, menapa? Menunjukkan bahwasanya negeri akhirat itu tidak akan lama. Bukan nanti, tapi besok. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kemudian yang kedua ada takwa, perintah lagi dari Allah. Ada dua perintah dalam satu ayat. Ittaqullaha wal tandur masuk. Yang kedua, wattaqullah, diulang lagi, menunjukkan sebuah penegasan kembali bahwasanya ketakwaan adalah sumber dan ending dari seluruh amalan kita. Jadi takwa itu bukan sekedar teori, tapi takwa sama dengan amal, sama dengan iman, sama dengan ditambah dengan muhasabah. Itu takwa. Jadi takwa itu amal, iman, muhasabah. Jadi tidak mudah takwa cuma hanya teori, tidak. Tapi kita harus buktikan, kita tatbikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang paling penting pada kesempatan ini adalah Nabi SAW pernah mensinyali dalam sebuah hadisnya bahwasanya umat di akhir zaman nanti akan terjebak dalam euforia yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Sampai-sampai Nabi SAW sabda, Bismillahirrahmanirrahim, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qila qalu al-yahudu wa nasara ya Rasulullah, qala faman, rawahu Bukhari wa Muslim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, sungguh kalian nanti akan mengikuti sunana man kana qablakum. Sunnah jamak dari sunnah tuh, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, cara berpikir orang-orang sebelum kalian, gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Itu maknanya sunnah. Cara berpikir, gaya hidup, apalagi. Dan banyak aktivitas-aktivitas kita yang melakukan orang-orang sebelum kita, karena akan mengikutinya. Sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, diraan bidira'in, sehasta demi sehasta. Tapi pasti kalian orang beriman nanti akan mengikuti itu. Bahkan Nabi menggambarkan, lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Seandainya mereka masuk, orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang biawak pun, bayangkan lubang biawak digambarkan oleh Nabi, lubang biawak itu kan tergambar, terkesan sesuatu yang jijik, bau, arus dan baunya nggak enak.
Tetapi kalau orang itu kalau sudah terjebak di sana, maka baunya yang tidak enak pun akan berbau enak. Kenapa? Karena dia sudah masuk di situ. Maka saat itu para sahabat mengatakan, ya Rasul, apakah mereka itu Yahudi wa Nasara ya Rasulullah? Qala, maka Nabi jawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Para jamaah yang dimaksud subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW sudah menginformasikan kepada kita semua, ternyata demikian dahsyatnya gaya hidup sunnah-sunnah orang-orang sebelum kita ini luar biasa. Dan saat itu Islam tidak hadir. Kenapa kok tidak di Romawi? Saat itu Romawi negara yang super power. Ya, Persia, dua negara imperium yang luar biasa besar. Persia dan Romawi. Ini dahsyatnya luar biasa. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan di Romawi? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan di Persia? Tapi justru Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab, terutama di Makkah dan Madinah yang saat itu adalah mereka kaum-kaum jahiliyah. Itu perlu telaah lebih dalam. Tapi itulah faktanya, bahwasanya begitu luar biasa pengaruhnya Romawi dan Persia sampai hari ini. Dan itu masuk dalam semua kehidupan kita masing-masing. Aku lupa dan astagfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hari sidang jamaah Jumat Masjid Ukhuwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada khutbah yang kedua ini menjadi ukuran kita masing-masing, keimanan kita dipertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang harus kita lakukan untuk diri kita masing-masing? Tahun baru yang muncul sekarang, tahun baru yang nampak di hadapan kita, kita sudah masuk di tanggal yang kedua ini. Apakah menambah iman kita? Apakah justru iman kita semakin turun? Apakah menambah amalan kita? Apa justru amalan kita semakin berkurang? Dan ini muhasabah kita masing-masing. Makanya apa yang harus kita lakukan sebagai kepala keluarga? Apa yang harus kita lakukan kepada untuk anak dan istri kita? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibnu Abbas, yang dimaksud dengan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah adibuhum wa allimuhum. Jadikanlah anak kita, istri kita, keluarga kita orang-orang yang adibu, yang punya adab, yang punya akhlak yang mulia. Wa allimuhum, dan jadikanlah mereka, anak kita, istri kita, orang-orang yang berilmu. Dengan insya Allah dengan ilmu dan adab yang mulia itu bisa membentengi keluarga kita dari siksaan api neraka jahanam. Mungkin itu sedikit yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan menjadikan umur kita yang semakin lama semakin bukan semakin bertambah, tapi semakin hakikatnya semakin berkurang.
jatah kita di dunia pun juga semakin berkurang ini. Mudah-mudahan bukan hanya berkurang, tapi amal kita, iman kita semakin bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wansur mu'minin. Allahumma aqim alamal jihad wa akhma ala syirki wal fasadi wal inad wal inad ya man dunya wal akhirah. Allahumma dafa wal ghala wal waba wa zina wa jalajila min khan min syururi ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.